Gue bertapa di atas gunung, malah maksa gue turun gunung buat nikah. HMPH, gue Qi Feng, ketua sekte Tianjin, disuruh jadi menantu numpang hidup buat wanita yang belum pernah gue temui. HMPH, ngarep. Wang Jai, bener kan? Nanti kalau udah sampai kota, kita batalin pernikahan sialan ini. Terus gue bakal bawa lo makan enak. Buru-buru mau mati ya, berani kabur setelah ngotorin baju gue. Wang Jai, serang, suruh mereka ganti rugi. Sialan, mereka bahkan mensabotase remnya. Suwan, lari sana. Kenapa nggak lari lagi? Tahu dirilah, serahkan resep obat itu. Ikut kami baik-baik, jangan paksa kami main kasar. Hei, pengemis dari mana ini? Jauh-jauh sana, jangan menghalangi di sini. Pertama, kalian udah bikin gue mandi lumpur. Biaya cuci baju 500. Kedua, kalian terlalu berisik, sampai nakutin anjing gue yang punya depresi berat ini. Dia sekarang lagi gangguan mental. Biaya dokter hewan 2.500. Total 3.000. Bayar. HMPH, gue bakal bakarin 3.000 uang kertas kuburan buat lo. Habisi dia sekalian. Lo ini sebenarnya siapa? Orang yang nagih utang. Mau scan QR atau tunai? 3.000. Terima kasih atas pertolongannya, Tuan. 3.000 itu terlalu sedikit. Sebutkan hargamu, jadilah pengawalku. Nggak ada waktu. Uang bukan masalah, saya bisa kasih gaji jutaan per tahun. Kan gue udah bilang nggak ada waktu, gue sibuk banget. Gue masih harus buru-buru ke keluarga Su buat batalin pernikahan. Keluarga Su, ku dengar ada CEO wanita dingin bernama Suwan. Gue ini mendambakan kebebasan, nggak mau ngelayanin. Aku adalah Suwan. Apa? Wah, pas banget kalau gitu. Lumayan hemat ongkos jalan. Sini, cepetan. Lo sobek setengah, gue sobek setengah. Kita berdua putus hubungan. Kalau mau batalin pernikahan, kau harus jadi pengawal pribadiku selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku akan kembalikan kebebasanmu. Perjanjian nikah dibatalkan. Nggak bisa, waktu gue itu berharga ratusan ribu per menit. Disuruh jadi pengawal lo 3 bulan. Selama kau tinggal, jatah makan anjing ini setiap hari. Daging Wagyu A5 sepuasnya. Dasar anjing nggak berguna. Emangnya sekte Tianjin kurang ngasih lo daging? Dikasih sepotong daging sapi aja langsung bisa disogok. Tuan Qi, anjingmu sudah setuju kau jadi pengawal selama 3 bulan. Kontrak resmi berlaku. Naik mobil, kita kembali ke kantor. Malang sekali nasib sekteku, sungguh berdosa. Gue bilangin dari awal, gue cuma jual tenaga, bukan jual diri. Terus, uang 3.000 yang tadi nggak boleh kurang sepeser pun. Wan, akhirnya kamu pulang juga. Aku dengar kamu diserang di jalan pegunungan. Aku sangat khawatir padamu. Wan, asalkan kamu mengangguk setuju menikah denganku, keluarga Zhou takkan membiarkan siapapun menyentuh sehelai pun rambutmu lagi. Zhou Mo, simpan saja basa-basimu, minggir. Wan, kenapa kamu sekarang membawa sembarang gembel masuk ke dalam kantor? Ambil uang ini, bawa anjing gilamu itu dan enyah dari gedung grup Su. Jangan kotori karpet di sini. Lo pikir lo itu siapa? Berani-beraninya pakai uang receh ini buat ngusir gue. Dasar orang kampung yang cari mati. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Zhou Mo, jaga sikapmu. Dia adalah tunanganku. Tunangan. Wan, kalaupun kamu ingin menolakku, jangan cari pengemis bau busuk. Untuk membuatku jijik, penjaga, patahkan kaki bajingan kecil ini, dan lemparkan keluar, hentikan.
Bagus, bagus sekali. Suwan, kulihat berapa lama lagi kalian bisa pamer. Kita lihat saja nanti. Terima kasih untuk kejadian di lobi tadi, tapi kau sudah memukul anak buah Zoumo. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Udah terima bayaran, ya harus beresin masalah. Alasan utamanya sih karena anjing rakus ini. Cuma karena daging Wagyu A5 langsung ngejual dirinya. Presdir Su, Anda akhirnya kembali. Wakil Presdir Wang bergabung dengan beberapa tetua, sedang mengadakan rapat dewan darurat di ruang rapat. Apa yang ingin dia lakukan? Wakil Presdir Wang bilang Anda sudah menyinggung keluarga Zhou, menyuruh Anda menyerahkan resep obat itu, dan ingin memaksa melengsarkan Anda dari jabatan Presdir. Ayo pergi temui dia. Suwan, bocah ingusan yang tidak tahu diri itu, berani-beraninya melawan Tuan Muda Zhou. Sekarang keluarga Zhou memboikot penuh grup Su. Apa kita harus ikut mati bersamanya? Hari ini kita harus melengsarkan Suwan. Biarkan aku yang mengambil alih posisi Presdir, lalu aku sendiri yang akan bersujud meminta maaf pada Tuan Muda Zhou. Wakil Presdir Wang, posisi Presdir ini. Apa kau bisa duduk tenang di sana? Suwan, kau masih punya muka untuk kembali. Ini adalah rapat dewan direksi tingkat tertinggi. Kenapa kau bawa pengemis, gembel dan anjing liar masuk ke sini? Hah! Bos, si gendut ini berisik banget. Kehitung kecelakaan kerja nggak nih? Kehitung gaji ganda. Kurang ajar, dasar pengemis bau. Singkirkan kaki kotor kalian. Penjaga, lemparkan bajingan kecil ini dan anjing itu keluar. Enyah kau, anjing sialan. Maaf ya semuanya. Wang Chai kesayanganku ini alergi sama orang yang punya niat buruk, jadi reaksinya agak berlebihan. Wakil Presdir Wang, tadi kau bilang mau melengsarkan siapa? Tidak berani. Presdir Su, aku salah. Aku tidak seharusnya dihasut orang lain. Bereskan barang-barangmu. Dan enyah dari grup Su. Hari ini semua berkat kalian. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan bisa melewati rintangan rapat dewan ini. Udah dibayar ya kerjain tugas, itu wajar. Jangan lupa daging Wagyu A5 yang dijanjikan ke Wang Chai. Bagaimana mungkin? Seekor anjing bisa memukul terbang asbak, dan menahan serangan mautku. Jarak 400 meter, di atap gedung mangkrak seberang sana. Dia pakai panah silang khusus. Pasti itu Zhou Mo. Dia baru saja dipermalukan di lobi. Tak kusangka dia secepat ini menyewa pembunuh. Bukan dia. Di panah ini dilumuri racun pemutus jiwa 7 hari. Ini adalah racun mematikan khas organisasi pembunuh dunia bela diri. Zhou Mo itu mentok-mentoknya cuma preman elit di kota Jiang. Dia tidak punya kualifikasi untuk berurusan dengan ahli bela diri tingkat ini. Pembunuh bayaran. Kalau bukan Zhou Mo, lalu siapa? Sepertinya musuh Presdir Su ada banyak. Harus tambah bayaran nih. Berani-beraninya bertindak di bawah pengawasan gue. Cari mati. Pantang bagiku untuk tidak membalas. Dia sudah mati. Sudah mati total, tapi masih bisa dipakai. Racun pemutus jiwa 7 hari adalah senjata terlarang dunia bela diri. Yang menggunakannya jelas bukan pembunuh bayaran biasa. Gue keluar sebentar. Kau mau kemana? Cari tahu asal-usul panah beracun ini. Wang Chai, jaga dia baik-baik.
Kalau sampai sehelai rambutnya rontok, jatah daging Wak Yulo bulan ini dipotong setengah. Gue mau ketemu bos kalian, Hong Lian. Cih, dari mana gembel ini datang? Kau salah masuk pintu ya? Kau tahu siapakah Hong Lian itu? Dia adalah bos besar dunia bawah kota Jiang. Memangnya dia bisa ditemui oleh sembarang orang sepertimu? Cepatnya, jangan merusak pemandangan di sini. Gue cuma ngomong sekali. Suruh dia keluar menemui gue. Bangsat, lo bener-bener cari mati ya? Penjaga, tangkap pengemis bau tak tahu diri ini, dan lemparkan dia keluar. Bocah, berani-beraninya bikin ribut di klub Yemei Gui. Lo nggak cari tahu dulu ini wilayah siapa? Terlalu berisik. Siapa yang berani bikin ribut di klub Yemei Gui milikku? Sudah bosan hidup ya? Kak Hong Lian, pengemis bau itu yang datang bikin rusuh. Pria tampan. Ilmu bela dirimu lumayan juga ya. Tapi melukai orang di wilayah kakak. Harus ada harga yang dibayar lo. Cari tahu tentang racun pemutus jiwa 7 hari di panah ini. Siapa yang menggunakannya? Racun pemutus jiwa 7 hari. Ini kan obat terlarang di dunia bela diri. Bagaimana kau bisa memiliki barang ini? Kau ini sebenarnya siapa? Tutup dan kunci rapat pintu utamanya. Hari ini bar segera tutup. Semuanya keluar, sekarang juga. Hong Lian, penanggung jawab kota Jiang, memberi salam pada ketua sekte. Tadi, saya yang buta tidak mengenali Anda, dan telah bertindak lancang. Mohon ketua sekte memaafkan saya. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Jawab pertanyaanku tadi. Dari mana asal barang ini? Lapor ketua, jika tebakan bawahan ini tidak salah. Ini berasal dari organisasi pembunuh dunia bela diri. Senjata rahasia khusus milik Aliansi Heisa. Aliansi Heisa, sekumpulan tikus yang bersembunyi di selokan itu. Benar, ketua. Mereka kali ini turun gunung secara besar-besaran, mengincar CEO Group Su, yaitu Suwan. Untuk apa? Demi sebuah resep. Laboratorium medis milik Group Su baru-baru ini berhasil mengembangkan resep obat lintas zaman. Mereka menyebutnya sebagai resep obat medis ajaib. Obat ini tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit mematikan, tapi juga bisa menerobos batas potensi tubuh manusia secara ekstrim. Jika diminum oleh ahli bela diri, kekuatannya akan meningkat pesat, dan langsung menembus batas hambatan seni bela diri. Itulah alasan mereka nekat turun tangan membunuh. Orang awam tidak bersalah, menyimpan harta itulah yang membawa petaka. Kalau begitu, tuan muda kaya raya yang terus menargetkan Suwan, si Zhou Mo itu juga orangnya Aliansi Heisa. Zhou Mo itu bukan siapa-siapa. Dia hanyalah budak Aliansi Heisa, pion rendahan yang ditanam di dunia fana. Hanya seekor anjing peliharaan yang ditugaskan menggigit di tempat terbuka, untuk mengalihkan perhatian orang-orang saja. Oh! Lalu siapa dalang sebenarnya? Gu Yehan. Di permukaan, dia adalah pemilik grup multinasional terbesar di kota Jiang. CEO bernilai ratusan miliar. Tapi sebenarnya, dia adalah tuan muda Aliansi Heisa. Dia ingin menggunakan perang bisnis dan pembunuhan sekaligus, untuk memaksa Suwan menyerahkan resep tersebut. Gu Yehan, tuan muda Aliansi. Menarik juga. Sepertinya turun gunungku kali ini bukan cuma buat batalin pernikahan,
tapi juga bisa sekalian beres-beres sampah di dunia bela diri. Ketua, Gu Yehan sangat kejam dan tanpa ampun. Dia menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Bawahan ini baru saja menerima informasi intelijen. Pada acara perjamuan amal kota Jiang malam ini, Su Wan pasti akan datang untuk mencari investasi. Gu Yehan sudah memberikan perintah mutlak pada Zhou Mo untuk bertindak di perjamuan malam ini dan merebut paksa resep itu. Perjamuan amal. Biar gue temani mereka main-main. Presdir Su, bukan saya tidak mau membantu. Resep medis itu memang menggiurkan. Tapi Tuan Muda Zhou sudah bersabda, siapapun yang berani berinvestasi 1 sen pun pada grup Su, berarti menentang keluarga Zhou. Sebaiknya Anda mencari orang lain saja. Sudah yang ketujuh. Kemana perginya si Qi Feng sialan itu? Bos, anggur merah ini dicampur air ya? Masih mending arak putih tua di gunung. Qi Feng, kau masih sempat-sempatnya makan. Zhou Mo telah memboikot penuh grup Su. Kalau malam ini kita tidak dapat dana, besok pabrik obat harus berhenti beroperasi. Panik amat sih. Si marga Zhou itu bentar lagi bakal datang nganterin uang buat lo. Ya Tuhan, itu kan Mastiff Tibet. Kok besar banget, cepat menghindar, makhluk ini bisa menggigit mati orang dalam sekali gigit. Wan Wan, selamat malam. Gembel, urusan di lobi tadi masih kuingat ya. Kenapa masih membiarkan Wan Wan menggendongnya? Bawa anjing kampung kecil ini, apa kau tidak merasa jatuh harga dirimu? Zhou Mo. Ini adalah perjamuan amal. Untuk apa kau membawa binatang buas seperti ini masuk ke sini? Untuk apa? Tentu saja untuk mengadu anjing. Anjingku yang bernama Sueya ini, biasanya cuma makan makhluk hidup. Dan dia sudah kelaparan seharian penuh. Qi Feng, berani nggak biarkan anjing kampungmu main-main sama Sueya milikku? Zhou Mo, jangan keterlaluan kau. Satpam, usir anjing gila ini keluar. Coba saja kalau ada yang berani bergerak. Gembel, berani terima tantangan ini enggak? Kalau kau ciut, berlututlah dan bersujud 3 kali padaku. Lalu enyah dari kota Jiang. Su Wan, serahkan resep medis itu baik-baik. Maka aku akan berbaik hati membiarkan nyawa hina kalian tetap hidup. Lo yakin mau pakai? Anjing kampung ini buat nantang Wang Cai gue. Anjing kampung, hahaha. Ini binatang buas keturunan murni, tahu. Qi Feng, banyak bacot, kalau lo yang kalah gimana? Gue bakal kalah. Kalau binatang buasku ini nggak bisa gigit mati anjing liar ini, malam ini semua gelas kaca di meja ini bakal gue kunyah. Dan gue telan. Oke. Semuanya udah dengar, kan? Wang Cai. Turun dan regangkan ototmu sebentar. Qi Feng, kamu gila. Wang Cai bisa ditelan hidup-hidup nanti. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak tahu diuntung, Sueya, telan dia hidup-hidup. Sueya, lo lagi ngapain bangsat? Cepat gigit dia sampai mati. Hahaha, ngakak gue. Gini doang panggilannya binatang buas. Ini sih anjing penakut bertubuh raksasa, kan? Tuan Muda Zhou, anjing lo sopan juga ya? Tahu aja harus sujud sungkem pas ketemu Wang Cai gue. Gelas kacanya udah siap nih. Lo mau kunyah mentah-mentah atau dicocol saus lada hitam? Kenapa? Mau ngeles dari utang? Qi Feng, Su Wan, awas kalian berdua ya. Tuan muda ini bakal ingat terus dendam ini. Gue ngeles emang kenapa? Kita lihat saja nanti. Tetua Mo. Urusannya kacau. Si Qi Feng itu aneh dan jahat banget. Mohon Anda turun tangan langsung. Wang Cai,
malam ini kamu hebat banget. Daripada itu, gue lebih peduli sama sepiring wagyu yang belum habis tadi. Bos, sekarang kita bisa pergi makan Huya, kan? Makan melulu yang ada di otakmu. Malam ini kita sudah menyinggung Zoumo habis-habisan. Dia pasti tidak akan diam saja. Qi Feng, kok tiba-tiba merinding gini ya? Lebay amat. Tengah malam gak tidur malah kesini sok jadi hantu. Tikus zaman sekarang pada jago ya kerjanya. Bocah ingusan, sudah mau mati masih berani besar mulut. Hahaha. Membekas di batu. Qi berubah jadi baja. Kau adalah Grandmaster energi tersembunyi dari dunia bela diri. Gadis kecil, matamu lumayan tajam juga. Orang tua ini adalah pelindung kiri aliansi Heisa, Mo Changhai. Tuan muda Zhou malam ini menanggung penghinaan besar. Khusus meminta orang tua ini untuk mengambil nyawa anjing kalian. Grandmaster energi tersembunyi. Ini adalah eksistensi yang melampaui kekuasaan duniawi. Serahkan resep medis itu dan patahkan kedua lengan kalian. Orang tua ini bisa berbaik hati, menyisakan mayat utuh untuk kalian. Kalau tidak, malam ini tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kalian. Pak Tua, bacot lo banyak banget. Kalau mau berantem, buruan. Gue masih buru-buru mau makan tengah malam. Makhluk nggak tahu diuntung. Orang tua ini akan mencabik-cabikmu duluan hari ini. Kakak ipar, awas. Aduh, bangsat. Seorang Grandmaster energi tersembunyi, dipukul terbang oleh anjing kuning kecil yang lagi balik badan pas tidur. Penghinaan luar biasa, orang tua ini akan memutilasimu menjadi ribuan potong. Itu jarum beracun penghancur hati milik aliansi Heisa. Qi Feng, itu sangat beracun, jangan disentuh. Pak Tua, di kehidupan selanjutnya kalau jalan ingat pakai kacamata baca. Bunga berterbangan dan daun yang dipetik, semuanya bisa melukai orang. Mengumpulkan Qi menjadi pedang. Ini adalah senior, ampuni nyawaku. Senior, ampuni aku, ampuni aku. Ampuni nyawaku, senior. Hahaha. Hah, mengalahkan Grandmaster energi tersembunyi dalam sekejap. Apa dia masih manusia? Ngapain pada bengong? Berantemnya udah beres, ayo cabut. Ayo pergi makan malam. Wang Cai tadi habis banyak tenaga, sampai kurus karena kelaparan. Oke. Aku nurut kamu. Ini, bagaimana mungkin? Dia kan pelindung kiri aliansi Heisa. Masa menahan satu jarum pembunuhnya saja dia nggak sanggup? Tuan muda, apa kita masih mau balas dendam? Balas dendam, lain kali jangan tahan gue, cepat hubungi ketua aliansi. Hanya jika ketua aliansi turun tangan langsung, baru bisa membunuh monster ini. Presdir Su. Masih belum bisa. 3 pemasok bahan baku medis terbesar di kota Jiang, lebih rela membayar penalti 3 kali lipat, dan serempak mengumumkan pemutusan kerjasama sepihak dengan kita. Tadi Departemen Keuangan menelepon, ada dana misterius luar negeri yang sangat besar, sedang gila-gilaan mengosongkan grup Su di pasar saham. Hanya dalam waktu setengah jam, nilai pasar kita sudah menguap 1 miliar. Ini pasti perbuatan keluarga Zhou. Tapi dari mana keluarga Zhou punya dana luar negeri sebesar itu? Bukan keluarga Zhou. Kapasitas Zoumo itu, sama sekali tidak bisa menggerakkan modal sebesar ini. Di belakangnya pasti ada dalang yang lebih mengerikan. Mereka ini ingin menggunakan dunia bisnis, untuk langsung mencekik grup Su sampai mati. Presdir Su, tolong, pabrik dihancurkan. Laoli, ada apa ini? Bicara yang jelas. Ada orang, datang ratusan preman membawa pipa baja. Mereka memblokir gerbang pabrik, menghancurkan apapun yang mereka lihat.
dan memukuli siapapun yang mereka temui. Semua satpam sudah dipukuli sampai masuk rumah sakit. Pria botak yang memimpin mereka sedang memaksaku membuka brankas nomor 1. Presdir Su, resep rahasia obat baru kita ada di dalam sana. Bertahanlah, aku akan segera lapor polisi. Lapor polisi, sudah terlambat. Berhenti di situ. Karena dana luar negeri itu sedang memshot sel grup Su. Kalau kau meninggalkan pusat komando sekarang, rantai pasokan dana grup Su akan hancur total dalam waktu setengah jam. Tapi masalah pabrik obat dan bisnis, biar kau yang urus. Kerjaan kasar seperti bertarung, serahkan padaku. Udah kenyang belum? Waktunya kerja. Lawan kita ada seratusan orang yang banyak. Itu artinya gue nggak perlu repot-repot membidik. Bangka tua, tulangmu keras juga ya? Tuan Muda Zhou sudah bersabda, hari ini resep itu harus dibawa pergi. Berapa kata sandinya? Jangan mimpi. Resep ini adalah jerih payah grup Su. Kalian ini terang-terangan merampok. Persetan denganmu. Ark. Siapa bangsat yang cari mati berani ikut campur urusan gue? Di siang bolong begini, seratusan orang menindas beberapa pekerja. Anjing peliharaan Zoumo emang gak guna semua ya? Gue kira siapa pahlawannya, ternyata cuma gembel melarat. Masih bawa-bawa anjing kampung kecil lagi. Kenapa? Lo datang ke pabrik buat minta sisa makanan. Hahaha, anak muda, cepat lari. Mereka ada ratusan orang. Mereka membunuh tanpa berkedip. Cepat pergi lapor polisi. Lari, gue udah tanda tangan kontrak. Lo, kalau hari ini gue biarin mereka merebut resepnya. Siapa yang bakal nge-reimburse daging wagyu gue? Makhluk cari mati. Habisi dia. Wang Cai, hari ini orangnya banyak. Aturan lama, jangan gigit dagingnya. Nanti ketularan penyakit. Sobek aja celananya. Aduh, bangsat. Anjing ini udah jadi siluman, pukul dia sampai mati. Sampah, dasar sekelompok sampah, nangkep anjing satu aja nggak becus. Gue bakal cincang lo duluan, bocah. Terlalu lambat. Ini tidak mungkin. Tenaga segini doang berani pamer bikin malu aja. Bos. Tumbang dalam sedetik. Ngapain pada bengong? Giliran kalian sekarang. Ark. Gini doang beresnya, belum kehitung pemanasan sama sekali. Wang Cai, seret gerombolan sampah ini keluar dan gantung di gerbang utama. Biar semua orang di kota Jiang lihat, pabrik milik grup Su ini, bukan tempat buat sembarang gembel bikin rusuh. Patuali, kan, udah aman, simpan brankasnya baik-baik. Anak muda, kau ini benar-benar dewa. Aku mewakili Presdir Su berterima kasih padamu. Qi Feng, aku sudah menstabilkannya. Aku menyuntikkan 1 miliar dana segar ke dalam. Dan akhirnya berhasil memukul mundur dana asing itu. Operasi grup Su berhasil diselamatkan. Bagaimana situasi di pabrik obat? Kamu tidak terluka, kan? Gue bisa kenapa-napa emangnya? Gue malah udah sampai jamuran saking nganggurnya. Syukurlah, petugas keamanan akan segera tiba di sana. Ketua Aliansi. Bocah itu benar-benar aneh. Tetua mau dikalahkan dalam sedetik. 100 lebih orang yang kukirim juga tumbang dalam sedetik. Dia itu sama sekali bukan manusia.
Tutup mulutmu, dasar sampah. Aura baja elemen kayu. Token Ketua Sekte Tianji. Anjing kuning kecil itu adalah binatang dewa pelindung sekte, anjing langit Xuan Huang. Dia sama sekali bukan pengawal pribadi, dia adalah ketua sekte Tianji saat ini. Zhou Mo. Kau tahu eksistensi macam apa yang sudah kau singgung? Tuan. Tuan Muda Aliansi, Sekte Tianji itu apa? Emangnya sehebat itu? Bukannya Tetua Mo itu Grandmaster Agung? Aliansi Heisa kita kan? Bodoh, katak dalam tempurung. Di dunia bela diri ada pepatah, lebih baik menyinggung Raja Neraka daripada menyentuh Sekte Tianji. Warisan mereka sudah berumur ribuan tahun. Fondasi mereka tak terduga dalamnya, dan dia adalah ketua Sekte Tianji saat ini. Ilmu bela diri setara dewa, ilmu medis seluas langit, Grandmaster energi tersembunyi sekelas Mo Changhai. Di matanya bahkan tidak berharga sama sekali. Ketua Sekte. Dia cuma orang udik yang pakai baju robek-robek. Dia bahkan tawar-menawar denganku di lobi. Demi uang 3.000. Bagaimana mungkin? Bodoh. Lihat ini. Aura Ki memancar keluar, menerbangkan bunga dan memetik daun. Dan anjing ini. Kau benar-benar berpikir dia itu cuma anjing kampung. Itu adalah binatang dewa penjaga sekte Tianji. Anjing langit Xuan Huang. Tuan Muda Aliansi, lalu kita harus bagaimana? Apa kita kembali dulu ke markas besar Aliansi Heisa? Dan merencanakannya lagi? Kembali, hahaha. Kenapa harus kembali? Ini adalah kesempatan yang langka dalam ribuan tahun. Dia tidak mau duduk tenang jadi ketua sekte, dan malah turun gunung. Lagi pula dia cuma membawa seekor anjing. Yang lebih penting lagi, dia sekarang punya kelemahan. Demi menjadi pengawal pribadi Xuan, dia rela membuang harga dirinya sebagai ketua sekte. Selama ada kelemahan, dewa sekalipun bisa dibunuh. Tuan Muda Aliansi, maksud Anda? Tuan Muda Aliansi, orang tua ini sudah menunggu lama. Tetua Xuan Ming. Bertahun-tahun lalu kau mengkhianati Sekte Tianji demi bergabung dengan Aliansi Heisa. Yang kau tunggu adalah hari ini, kan? Keponakan seperguruan kesayanganmu, Qi Feng, sekarang ada di kota Jiang. Bocah Qi Feng itu. Kalau saja dulu gurunya tidak pilih kasih, posisi ketua sekte itu sudah lama jadi milikku. Tuan Muda Aliansi, apa rencananya sudah bisa dimulai? Mulai sekarang juga, di pabrik baja yang terbengkalai di pinggiran kota, siapkan formasi pembunuh iblis langit yang khusus menargetkan Aura Ki ketua sekte. Kali ini, bahkan dengan sayap pun dia takkan bisa kabur. Tuan Muda tenang saja, formasi pembunuh iblis langit adalah formasi kejam kuno, khusus untuk menekan Aura Ki internal pelindung. Selama dia masuk ke dalam formasi itu, bahkan Dewa Daluo Jinxian sekalipun akan kehilangan lapis kulitnya. Hanya saja anjing langit Xuan Huang itu memiliki insting sangat tajam. Jika dia merasakan aura dari formasi tersebut, dia pasti tidak akan membiarkan Qi Feng melangkah masuk sedikit pun. Soal anjing itu, biar aku yang selesaikan. Meskipun anjing langit Xuan Huang itu hebat, dia punya satu kelemahan fatal. Rakus, cepat bawa dari lembah Raja Obat, segerobak daging binatang roh yang kubeli dengan harga mahal itu, dan ayam panggang spesial itu ke sini. Aku akan menggunakan gerobak ayam panggang itu untuk memancing anjing tersebut, dan juga ketua sekte yang sombong itu, selangkah demi selangkah menuju neraka. Mulai dari sekarang, keluarga Zhou harus menghentikan sepenuhnya segala penindasan secara terang-terangan terhadap grup Su. Kau teruslah tampil di luar. Jadilah pecundang keras kepala untuk menarik perhatian mereka. Baik, bawahan mengerti.
Qi Feng. Papan catur ini. Aku sendiri yang akan bermain denganmu. Qi Feng, tingkat kematangannya udah pas belum? Daging ini diterbangkan langsung dari luar negeri lo. Jangan sampai kematangan ya. Tunggu 10 detik lagi. Luarnya garing, dalamnya lembut baru enak. Wang Cai, ambil piring. We gonna rock the party. Rolly water rock the body. We gonna rock the party. Right it. Hari ini terima kasih ya. Aku bersulang untukmu. Nggak. Minum alkohol bikin kecepatan pedang gue melambat. Lagi pula urusannya belum selesai. Belum selesai, keluarga Zhou kan udah kau hancurkan. Mereka masih berani datang. Zhou Mo itu cuma pion perintis jalan di depan. Aliansi Heisa di belakangnya. Sekarang mungkin sudah mengetahui identitas asliku. Bikin formasi besar, tuan muda aliansi ini akhirnya turun tangan juga. Mau main terang-terangan sekarang? Qi Feng, kamu bicara apa sih? Apa kita dalam bahaya lagi? Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Atau menyewa tim keamanan? Sewa tim keamanan? Lo lagi ngehina gue sebagai pengawal lo? Atau lagi ngehina daging wagyu ini? Tenang aja, bos. Nggak peduli formasi apa yang dia buat, atau berapa banyak orang yang datang. Di hadapan kekuatan yang mutlak, semua konspirasi dan tipu muslihat, cuma bakal jadi lauk tambahan buat anjing gue. Tetua Xuan Ming, umpan telah mengeluarkan aroma, sedang menyebar ke arah villa keluarga Su. Bagus. Pelankan laju mobilnya. Dan berhenti di pintu kematian formasi pembunuh iblis langit. Orang tua ini ingin melihat, apa Qi Feng akan menyelamatkan anjingnya, atau menyelamatkan nyawanya sendiri. Dasar anjing rakus, bisa-bisanya dipancing pergi pakai ayam panggang. Mau pancing gue pakai anjing. Gue cuma takut kolam kecil kalian ini nggak bakal muat nampung naga penyeberang lautan kayak gue. Qi Feng, Wang Cai mana? Aku baru ambil daging wagyu premium, kok dia nggak ada? Nggak usah dicari, dia kabur ngikutin orang. Kabur, keamanan di area villa ini kan sangat ketat. Dia bisa lari kemana? Dia bukan cuma lari, gerbang halaman aja sampai ditabrak sampai penyok. Para tikus dari aliansi Heisa itu bawa segerobak ayam panggang khusus dari lembah Raja Obat. Anjing itu langsung melayang jiwanya pas nyium baunya. Aliansi Heisa pakai taktik memancing harimau turun gunung. Qi Feng, Wang Cai dalam bahaya. Kita harus cepat lapor polisi. Lapor polisi buat apa? Mereka udah capek-capek nyiapin panggung sandiwara yang megah. Kalau gue nggak datang meramaikan, bukannya nggak sopan. Nggak, aku juga mau ikut. Lo ngapain ikut? Mau nyerahin nyawa? Wang Cai terseret dalam masalah ini karena menyelamatkanku. Lagi pula aku ini bosmu. Pengawalku pergi mempertaruhkan nyawa. Tak ada alasan bagiku untuk bersembunyi di belakang. Naik mobil. Oke, karena bos mau nonton pertunjukan, tuan muda ini bakal bawa lo nonton pertunjukan yang besar. Ke arah mana? Pabrik baja terbengkalai di pinggiran kota. Ngebut dikit. Kalau telat, ayam panggangnya habis nggak sisa sampai tulang-tulangnya. Qi Feng, tempat ini sepinya agak aneh. Sepi itu wajar. Kuburan kan emang biasanya sepi. Dasar makhluk rakus ini, demi makanan sampai nyawanya sendiri nggak dipedulikan. Presdirsu, Tuan Qi, kalian benar-benar punya nyali besar.
Sudah tahu ini jebakan, tapi masih berani masuk sendirian. Keberanian ini sungguh membuatku, Gu ini, kagum. Gu Yehan. Presdir Gu dari grup multinasional nomor 1 di dunia. Kenapa kau ada di sini? Sangat terkejut. Presdir suku yang hebat, Zhou Mosi sampah itu bahkan tidak bisa mengurus hal sekecil ini dengan baik. Terpaksa aku sendiri yang turun tangan. Suwan, serahkan resep obat medis ajaib itu. Mungkin aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Kau adalah tuan muda aliansi Heisa. Kirain punya 3 kepala dan 6 lengan. Ternyata cuma cowok berkacamata culun. Panggungnya dibikin lumayan gede juga ya. Tapi nggak tahu nih, cukup buat gue pemanasan nggak? Qi Feng, sudah mau mati masih berani besar kepala. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu identitas aslimu. Tianji. Ketua Sekte Tianji. Ketua Sekte Tianji. Hah, tadinya gue pengen bersikap layaknya pengawal biasa, berinteraksi sama kalian, tapi kalian malah ngelunjak. Karena lo udah nebak, hari ini kalian semua, para tikus selokan ini, jangan harap ada satupun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hahaha. Ketua Sekte Qi, wibawamu besar sekali ya, karena aku berani memancingmu kemari. Bagaimana mungkin aku tidak punya persiapan? Tetua Xuan Ming. Sudah saatnya Anda keluar menemui keponakan seperguruan kesayangan Anda. Hahaha, keponakan, apa kabarmu? Xuan Ming, anjing tua, dulu lo diam-diam berlatih ilmu terlarang sampai diusir dari sekte. Nggak ngangka. Lo malah rela lari jadi anjing suruhan aliansi Heisa. Tutup mulutmu. Posisi ketua sekte Tianji, diwariskan pada bocah ingusan sepertimu. Orang tua ini tidak terima. Hari ini, orang tua ini akan mengambil kepalamu itu. Sebagai persembahan untuk tongkat tulang putihku. Cuma modal lo doang. Hahaha. Qi Feng, kau masih terlalu hijau. Kau benar-benar mengira, orang tua ini dan tuan muda aliansi, datang ke sini untuk bertarung 1 lawan 1 denganmu. Bertindaklah, aktifkan formasi. Apa ini? Formasi pembunuh iblis langit. Qi Feng. Lumayan luas juga pengetahuanmu. Ini adalah formasi yang dibangun dengan jerih payah aliansi Heisa. Di dalam formasi ini, kau tidak akan bisa menggunakan aura baja elemen kayu, tak ada bedanya dengan orang cacat. Keponakan, tanpa aura Qi. Kulihat hari ini apa yang akan kau gunakan untuk melawanku. Serahkan nyawamu. Qi Feng, maafkan aku. Aku yang sudah menyusahkanmu. Ngomong ngawur apa sih? Gue masih nggak pengen mati muda ya? Mereka salah perhitungan soal satu hal. Apa? Dia. Kenapa dia tidak terpengaruh oleh formasi pembunuh iblis langit? Gawat tuan muda aliansi, anjing langit Xuan Huang kebal terhadap segala kejahatan. Dia udah kenyang, karena udah kenyang. Wang Cai, kasih mereka sedikit air biar adem. Kasih air, hahaha. Qi Feng. Kau ini jadi gila gara-gara tertekan formasi pembunuh iblis langit ya? Kau berharap seekor anjing datang menyiram formasi kuno mutlak milik aliansi Heisaku ini. Hahaha. Naif sekali, formasi besar ini. Inti formasinya ditempa menggunakan darah murni dari orang berin ekstrim. Jangankan seekor anjing. Bahkan Grandmaster puncak sekalipun, asalkan berani menyentuh inti formasinya sedikit saja, akan langsung mencair menjadi genangan darah. Jangan hiraukan anjing itu lagi, Tetua Xuan Ming. Segera bertindak, baik. Tuan muda aliansi. Keponakan kesayanganku, tanpa aura Qi. Kulihat pakai apa kau akan menahan seranganku ini.
Qi Feng, awas. Ini tidak mungkin. Aura Kimu jelas-jelas sudah disegel mati. Bagaimana mungkin kau bisa menahan dengan tubuh fisikmu saja? Serangan kekuatan penuhku. Anjing tua, apa lo kelamaan tinggal di selokan? Sampai otak lo kemasukan air. Gue, ketua sekte Tianji. Lo pikir cuma ngelatih Qi tanpa melatih fisik. Tapi formasi jelek ini emang lumayan ngerepotin sih. Wang Jai, hidung lo bermasalah ya? Nyari inti formasi aja lamanya minta ampun. Qi Feng, sekuat apapun tubuh fisikmu, berapa lama kau bisa melindunginya? Su Wan, aku hitung sampai 10, serahkan resep medis itu. Kalau tidak, aku akan membuat Qi Feng melihat sendiri kau ditembaki sampai jadi landak. Jangan mimpi. 10. 9. Su Wan, kau masih belum mengerti juga. Pria di hadapanmu ini adalah ketua sekte Tianji yang tertinggi dan tak tertandingi di dunia bela diri. Demi melindungimu, dia rela masuk ke dalam jebakan mematikan ini. Sekarang aura baja elemen kayunya disegel, hanya bisa menahan dengan darah dan dagingnya. Apa kau mau melihatnya mati perlahan-lahan di sini? Hanya demi resep sampahmu itu. Apa kau mau dia mati terbunuh pelan-pelan di sini? Qi Feng, 8. 7. Keponakan, waktu kematianmu sudah tiba. Jangan menghitung lagi, aku berikan. Aku akan berikan resepnya padamu. Lepaskan dia, hahaha. Harusnya begini dari tadi kan? Presdir Su, kau memang tahu situasi. Hahaha. Jangan kasih. Qi Feng, kamu gila ya? Kalau tidak menyerahkan resepnya, kita berdua akan mati di sini. Bos, lo ini apa punya kesalahpahaman? Sama kekuatan pengawal lo ini. Cuma beberapa badut loncat, ditambah satu formasi jelek, bisa ngambil nyawa gue. Tapi, aura kimukan juga. SSTT. Guyehan, anjing tua Xuanming. Kalian tahu kenapa gue berdiri di sini dan nemenin kalian main-main selama ini? Apa maksudmu? Cepat hentikan anjing itu. Tuan muda aliansi, jangan panik. Hahaha. Inti formasi itu ditempa dari darah yin ekstrim. Aura membunuhnya sangat kuat, bahkan emas dan baja pun bisa langsung meleleh. Binatang kecil itu pasti akan langsung terkena serangan balik dari aura membunuhnya, dan hancur menjadi genangan darah. Oh, begitu. Ketua Sekte Qi, buka matamu lebar-lebar dan lihat, bagaimana anjingmu itu akan mati mengenaskan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Formasi maut yang kubangun dengan susah payah selama 3 tahun, hancur hanya karena kencing anjing. Sampah, Xuanming, dasar tua bangka sampah. Aku sudah habis ratusan miliar dan kau cuma memperlihatkan ini padaku.
Bangsat. Anjing tua, formasinya udah hancur. Sekarang giliranku. Gawat, Tuan Muda Aliansi, tolong aku. Dulu guru terlalu berhati lembut, dan ngebiarin lo hidup. Hari ini, gue akan membersihkan sekte dari pengkhianat. Ark. Sekarang giliran lo. Lepaskan panah, cepat panah dia. Tembak dia sampai jadi sarang lebah. Trik murahan. Kakao. Ini. Jurus dewa macam apa ini? Gue kembaliin ke kalian. Lari sana. Kenapa nggak lari lagi? Qi Feng, kau tidak boleh membunuhku. Aku ini Tuan Muda Aliansi Heisa. Ayahku adalah ketua Aliansi Heisa. Seorang petarung tak tertandingi di ranah alam dewa. Kalau hari ini kau berani menyentuh sehelai rambutku saja, ayahku pasti akan meratakan kota Jiang. Membuatmu dan Suwan mati tanpa tempat pemakaman. Bawa-bawa bapak lo buat nekan gue. HMPH, sekalipun bapak lo sendiri berdiri di sini hari ini, Tuan Muda ini bakal tetap bunuh dia tanpa ragu. Lepaskan aku, berani menyentuh orangku, lo harus siap menerima kematian. Di kehidupan selanjutnya bereinkarnasilah jadi orang baik. Ketua Sekte, tunggu. Guyehan sudah mati. Sebarkan perintah Ketua Sekte Tianji. Mulai saat ini, aktifkan rencana finansial tingkat tertinggi. Aku ingin grup multinasional GU, dan seluruh sumber dana aliansi Heisa di dunia fana, dicabut sampai ke akar-akarnya. Bawahan laksanakan. Bos, tolong ditotal pembayarannya. Hari ini bukan cuma kehitung lembur risiko tinggi lo, gue juga ngasih bonus layanan penghancuran formasi. Harus tambah bayaran. Body. Oke, berapapun yang kamu minta akan aku tambah. Oke sepakat, sekarang ayo makan dulu. Segerobak ayam panggang tadi kan udah dihabisin semua sama anjing ini. Gue masih belum makan nih. Qi Feng. Guyehan sudah mati, grup Gu juga sudah bangkrut. Kekuatan aliansi Heisa di kota Jiang, sepertinya sudah benar-benar dicabut sampai ke akarnya kan. Tikus-tikus di permukaan memang sudah dibersihkan, tapi... Siapa yang membunuh Tuan Muda Aliansi? Orang tua ini baru saja tiba di kota Jiang. Jimat darah kelahiran Tuan Muda Aliansi hancur. Kalian semua harus mati menemaninya. Kakao ini siapa? Orang tua ini adalah Penatua Agung Penegak Hukum Markas Aliansi Heisa.
Si pembantai darah Tuan Shan. Bocah, di tubuhmu ada sisa aura Tuan Muda. Kau yang membunuhnya, kan? Oh. Orang markas besar akhirnya rela turun tangan juga. Setengah langkah alam dewa. Kultivasi ini lumayan juga. Sepertinya ketua aliansi Heisa kalian. Lumayan keluar modal besar buat lo. Hah. Hahaha, bocah ingusan yang sok jagoan. Orang tua ini tidak peduli dari mana asalmu. Berani membunuh tuan muda aliansi. Hari ini aku akan mencabut uratmu, menguliti kulitmu, dan menarik keluar jiwamu untuk dijadikan lentera. Qi Feng menghindar. Cuma kecoa selokan setengah langkah alam dewa. Beraninya mau mencabut urat muridku, Suanji. Siapa? Siapa yang sok misterius? Keluar kau. Melangkah di kehampaan. Di atas alam dewa. Kakau adalah Suanji. Karena kau mengenali aku, maka tinggalkan nyawamu di sini. Ark, jurus pelarian darah. Larinya cepat juga, tidak heran ini jurus terlarang andalan aliansi Heisa. Sayangnya, meskipun selamat, dia cuma bakal jadi orang cacat. Ge Guru, kenapa Anda turun gunung sendiri? Sampah kroco level begini bisa diselesaikan murid sendiri. Jangan cengengesan di depanku. Hah! Dasar bocah nggak berguna. Kalau aku tidak datang, bukannya calon menantu muridku ini bakal ditindas sampai mati, sama tikus-tikus selokan itu. The party right. What you get your body. Body. Bagus, tetap tenang saat bahaya. Punya otak dan keberanian. Tidak menjerit ketakutan, dan tidak bersembunyi menangis di belakang pria. Kau pantas menjadi nyonya ketua sekte Tianji kami. Ini adalah kunci rahasia harta karun Tianji. Di dalamnya, tersimpan separuh dari kekayaan sekte Tianji kami, dan jurus-jurus mutlak. Mulai hari ini, kau adalah menantu Suanji. Ini hadiah pertemuanku untukmu. Senior. Ini terlalu berharga, pemberian tetua tidak boleh ditolak. Makhluk rakus satu ini, baru turun gunung beberapa bulan, sudah gendut sampai-sampai ambang pintu sekte Tianji. Hampir nggak bisa dilewatin ya. Guru, Tuan Shan kabur. Kalau dia kembali ke markas aliansi Heisa, dia pasti bakal cari bala bantuan. Kabur, cuma orang cacat setengah mati yang kabur. Kenapa, kau sebagai ketua sekte Tianji yang agung, masih takut sekelompok tikus selokan membalas dendam? Gue jelas nggak takut, gue cuma takut mereka gangguin bos gue. Guyehan mati. Tuan Shan lumpuh, para tetua di markas aliansi Heisa, pasti akan menyerang balik seperti anjing gila. Kota Jiang akan segera menyambut badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Takut, ada Qi Feng di sini, aku tidak takut. Lagi pula, resep medis grup Su bisa menyelamatkan banyak orang. Aku takkan menyerahkannya pada orang-orang gila itu. Bagus.
Simpan kunci rahasia ini baik-baik. Kalau menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan, langsung bawa ini ke Paviliun Tianji. Lebih dari separuh konglomerat di dunia, dan keluarga dunia bela diri, jika melihat kunci ini, mereka akan patuh pada perintah. Terima kasih banyak, Guru. Jaga istrimu baik-baik. Kalau sampai sehelai rambutnya saja rontok, jangan harap kau bisa kembali ke pegunungan 100.000. Aku pergi dulu, meja mahjong di gunung kurang 1 orang. Mereka masih menungguku kembali untuk memenangkan uang mereka. Datang tak terlihat, pergi tak berbekas. Cuma buat ngasih hadiah sekalian main mahjong. Nenek sihir tua ini masih seenaknya sendiri aja. Jangan bilang guru begitu, guru itu baik sekali, sangat berwibawa dan melindungi muridnya. Bos, lo barusan manggil dia apa? Guru, gue belum ngakuin lo sebagai istri gue ya, lo. Wang Cai, anjing sialan berhenti makan. Cepetan beres-beres ikut gue balik ke gunung. Lo dasar serigala nggak tahu diuntung. Muka sekte Tianji udah lo bikin malu abis-habisan. Kontrak pengawal 3 bulan udah habis. Ngapain lo masih nangkring di sini? Mau jadi menantu numpang hidup ya? Qi Feng, kenapa kamu menindasnya? Kontrak pengawal 3 bulan sudah habis. Kamu siap-siap mau kabur. Terima bayaran ya nyelesain masalah. Sekarang masalah di kota Jiang udah beres. Gue mendambakan kebebasan, pastinya harus balik ke gunung. Kenapa, nggak rela ya? Aku memang tidak rela. Qi Feng, kamu awalnya turun gunung adalah untuk membatalkan pernikahan. Sekarang kontrak pengawal 3 bulan sudah berakhir. Kontrak pengawal dibatalkan. Aku punya kontrak pendamping seumur hidup yang baru di sini. Gaji tahunannya adalah seluruh grup Su. Ditambah aku, Su Wan. Setiap hari dijamin makan, daging wagyu tanpa batas. Tuan Ketua Sekte Tianji, mau mempertimbangkan untuk tanda tangan. Ya udahlah. Karena anjing sialan ini dipukul sampai mati pun gak mau pergi. Gue anggap aja lagi berbuat amal hari ini. Gue paksain deh buat nikah ini. 10.000 mil jauhnya, di kedalaman pegunungan 100.000, tersembunyi sebuah istana bawah tanah mengerikan yang tak berdasar. Disinilah letak organisasi pembunuh paling misterius, dan paling kejam di dunia bela diri. Markas Aliansi Heisa. Ketua Aliansi. Ketua Aliansi. Tuan Muda. Tuan Muda Aliansi dibunuh di kota Jiang. Tewas tanpa mayat utuh. Siapa yang berani membunuh anakku? Itu Sekte Tianji. Ketua Sekte Tianji yang baru, Qi Feng. Dia ada di kota Jiang. Tuan Muda tewas di tangannya. Bahkan hamba nyaris tewas di tangan Xuanji, Sekte Tianji. Ketua Aliansi Heisa, Gu Tianxiong. Iblis ganas tak tertandingi yang benar-benar telah melangkah ke alam dewa.
pada saat ini telah terbangun sepenuhnya. Sebarkan perintah pemburuan Heisa milikku. Bangunkan semua tetua tertinggi yang sedang berlatih tertutup. Kumpulkan 36 pembunuh surgawi yang bersembunyi di seluruh dunia, dan 72 pembunuh bumi tingkat atas. Targetkan kota Jiang. Aku akan membuat sekte Tianji membayar mahal dengan darah. Aku akan membantai abis kota Jiang. Aku akan menebas Qi Feng dan wanita di sampingnya dengan ribuan pedang, dan membakar jiwanya sebagai lentera. Sebuah badai yang cukup untuk menggulingkan dunia fana, sedang terbentuk dengan gila-gilaan di markas Heisa. Sebuah pertarungan puncak sesungguhnya di dunia bela diri, baru saja membuka tirainya.